Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Adi Putranto. Saya mahasiswa PTG Darjat Angkatan ketiga tahun 2023. Saya berasal dari LPTK Universitas Negeri Malang. Saat ini saya akan mengadakan PPL siklus pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mohon ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Doa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelumnya saya cek kehadiran dulu. Untuk hari ini siapa saja yang tidak masuk? Bintang, Sony sama Yusuf, 3 anak. Yang sakit siapa hari ini? Jadi Bintang, ya, yang sakit kita doakan supaya cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan nanti untuk yang tidak masuk tanpa keterangan, nanti saya tanyakan ke BK untuk tindak lanjut. Selanjutnya untuk ketua kelas bisa ke depan untuk memimpin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di bab 1 kita telah mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila. Hubungannya dengan bab 2 ini apa? Di bab 2 kita mempelajari tentang norma dalam masyarakat. Hubungannya adalah nilai-nilai Pancasila itu menjadi dasar bagi norma-norma atau aturan yang berlaku di masyarakat atau di Indonesia. Jadi karena Pancasila itu sebagai dasar negara kita, maka semua aturan atau norma itu harus berdasarkan kepada Pancasila. Untuk tujuan pembelajaran kita saat ini, yaitu setelah kita melakukan pembelajaran mengenai norma dalam masyarakat, diharapkan peserta didik atau kalian dapat menerapkan norma dan aturan dalam masyarakat. Indikatornya yaitu untuk tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu aspek sikap. Melalui pembelajaran PPL dengan metode pengamatan video dan macam-macam norma aturan, diharapkan peserta didik mampu menunjukkan perilaku gotong royong, mandiri dan bernalar kritis dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu aspek pengetahuan. Melalui pembelajaran PPL dengan metode diskusi kelompok dan kemudian dituangkan ke LKPD, diharapkan peserta didik mampu menggambarkan norma dan aturan di masyarakat dengan benar. Kemudian yang ketiga yaitu aspek keterampilan. Melalui presentasi, diharapkan peserta didik dapat menyajikan pentingnya patuh terhadap norma dan aturan dengan tepat dan Kalau kalian masuk ke rumah siapa saja, ke rumah kalian atau rumah teman kalian, itu apa yang kalian lakukan pertama kali? Mengucap salam. Ada di sini yang tidak mengucap salam, seperti kemarin ada tetangga saya itu bertamu ke tempat temannya. Itu yang pertama kali bukan mengucap salam, tapi mengucapkan nama anak tersebut, nama temannya diucapkan. Jadi dari jalan itu sudah teriak-teriak namanya Adit, Adit. Ya. Itu sesuai apa tidak dengan norma yang kita yang ada di Indonesia, sesuai apa enggak? Tidak sesuai. Jadi kalian itu tidak boleh kemudian ketika masuk rumah atau kemudian bertamu ke rumah teman kalian, kemudian kalian sudah di jalan teriak-teriak panggil namanya, itu nggak boleh.
Cara yang terbaik yaitu dengan kalau di rumah turun dari sepeda motor atau turun dari sepeda kemudian mengucap salam. Saya punya lagu motivasi untuk kalian. Jadi lagu ini menceritakan tentang kita hidup itu pasti ada kesulitan. Tetapi di balik kesulitan itu ada pertolongan dari Tuhan. Jadi kita meskipun ada persoalan, kita harus tetap optimis, gembira, dan tetap semangat. Dan kemudian kita juga harus punya mimpi. Mimpi kalian apa? Mimpi kalian banyak. Cita-cita mimpi kalian itu dengan cara apa kalian mendapatkan mimpian kalian? Dengan cara apa? Kalau sekarang ini? Dengan cara belajar. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang pertama, silahkan keluarkan buku paket kalian. Semuanya keluarkan. Buka halaman 21 sampai 24. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Bapak beri waktu 5 menit. Silahkan. Anak-anak, dari buku yang kalian baca tadi, apa yang kalian bisa petik dari situ? Inti dari norma apa? Apa intinya? Norma adalah ya aturan. Norma adalah aturan, kaidah. Jadi norma itu ada di dalam masyarakat. Fungsinya untuk apa? Untuk apa? Betul, menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Norma yang berlaku dalam masyarakat dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Jadi norma yang ada di Jawa itu berbeda dengan norma yang ada di Kalimantan. Jadi tiap kelompok masyarakat itu punya normanya sendiri-sendiri. Secara umum macam-macam norma itu ada 4. Yang pertama yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan yang terakhir adalah norma hukum. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi norma ini yang menciptakan adalah Tuhan Yang Maha Esa. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Kemudian yang ketiga yaitu norma kesopanan, adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Jadi ini dibentuk oleh kebiasaan dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah
atau penguasa. Arti penting norma dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama yaitu menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, dan seimbang. Yang kedua, menjadi penuntun atau pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. Yang ketiga, membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang taat, patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak mulia. Yang keempat, mengatur atau membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat, yaitu mewujudkan keadilan. Perilaku yang sesuai dengan norma. Ini diharapkan, jadi nanti kalian bisa mengimplementasikan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mewujudkan kehidupan yang diinginkan. Contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan norma. Yang pertama yaitu di lingkungan sekolah. Contohnya di lingkungan sekolah, norma yang harus kalian patuhi. Yang pertama yaitu mematuhi tata tertib. Contohnya apa saja? Berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Itu adalah contoh mematuhi tata tertib sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran itu juga termasuk dalam tata tertib. Mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar itu juga termasuk norma di sekolah. Jadi nanti kalian analisis bagaimana nanti kalian memecahkan masalah-masalah yang ada di video-video yang akan saya bagikan. Tidak hanya menyebabkan dan berikan dari Prabowo, nama lain Jokowi yang terseret atas tidak kasus korupsi adalah mantan Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Nahrawi dinyatakan bersalah atas kasus suap dan hibah Polri dan menerima gratifikasi dari sejumlah pihak. Pengadilan tindak pidana korupsi menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Menteri Jokowi lain yang juga terjerat kasus korupsi yaitu mantan Menteri Sosial Idrus Marham yang divonis bersalah atas kasus korupsi proyek pembangkit listrik tenaga uap Riau 1. Pengadilan tindak pidana korupsi atau Tipikor menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Meski Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman Idrus Marham menjadi 5 tahun, namun putusan kasasi Mahkamah Agung tetap menghukum Idrus Marham 2 tahun. Selanjutnya, saudara, aksi seorang pengemudi sepeda motor yang menerobos lampu merah sambil mengangkat roda depannya di Kota Blitar viral di media sosial. Selain melanggar lalu lintas, aksi ini juga membahayakan keselamatan pengemudi yang lain. Warga Kota Blitar dihebohkan dengan unggahan video yang memperlihatkan aksi menerobos lampu merah oleh seorang pengendara motor yang membahayakan lagi dengan mengangkat roda depan motornya. Kejadian ini terjadi di Jalan Taman Kulon, Kota Blitar. Pengendara melanggar dua aturan dan dapat mencelakai pengguna jalan yang lain. Jumlah warga berbondong-bondong membuang sampah ke aliran sungai Surabaya di perbatasan Subang, Karawang, Jawa Barat viral di media sosial. Ya, padahal kawasan tersebut dikenal kawasan rawa banjir. Dalam video terlihat sejumlah warga terang-terangan membuang sampah ke sungai Cilamaya. Tidak hanya warga sekitar yang berjalan kaki, pengendara sepeda motor dan mobil juga membuang sampah ke sungai. Banyak sampah berserakan di pinggir aliran sungai, bahkan di salah satu pilar jembatan kali Cilamaya ini dipenuhi tumpukan sampah yang sudah dikerumuni laut. Meskipun daerahnya merupakan rawan banjir, namun masyarakat sekitar tidak memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Selanjutnya akan saya bagikan LKPD. Nanti kalian bisa mencari jawabannya di perangkat kalian. Silahkan yang punya HP bisa dikeluarkan. Jadi nanti kalian bisa jawab dengan bantuan. Untuk yang depan kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
kelompok 1 nanti kalian berdiskusi mengenai masalah membuang sampah sembarangan. Berita itu dapat kalian cari di link yang sudah saya tautkan di situ. Silakan untuk kelompok 1, kelompok 2, terusnya kelompok 2. Untuk kelompok 2 kalian bisa mencari berita mengenai pelanggaran lampu lalu lintas. Silakan kelompok. Untuk kelompok 3 sebelah sana. Silakan berdiskusi mengenai supporter sepak bola yang melakukan kerusuhan. Kemudian kelompok 4 silakan kalian berdiskusi mengenai banyaknya menteri-menteri yang melakukan korupsi. Silakan. Waktunya 30 menit. Silakan kalian berkelompok, kalian aktif, kalian bekerja sama, dan jangan ada salah satu anak yang tidak melakukan apa-apa, hanya diam saja menunggu jawaban dari temannya. Jangan. Semua harus aktif. Ada yang mencari di internet, kemudian ada yang mencatat dan sebagainya. Silakan. Sudah selesai semua, anak-anak? Sudah. Selanjutnya silahkan kelompok 1, anggotanya silahkan ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Silakan. Membuang sampah sembarangan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesopanan. Ya, terus. Akibat membuang sampah pemandangan mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir level rendah sampah yang tinggi, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Kelompok 3 silakan memberi pertanyaan. Silakan. Ya, silakan. Bagaimana cara agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan? Pertanyaannya bagaimana agar gimana? Bagaimana cara agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan? Caranya gimana? Ada? Dengan cara sosialisasi kepada masyarakat agar mereka sadar dampak yang terjadi jika membuang sampah sembarangan. Cara yang bisa dilakukan, ya dengan cara apa tadi? Dengan cara sosialisasi. Jadi
pemerintah atau orang yang bertanggung jawab pada urusan sampah ini mensosialisasikan dampak bagi orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Jadi dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat akhirnya sadar. Terus kemudian saya tanya lagi, untuk mengolah sampah itu bagaimana caranya? Dengan cara apa? Gimana? Didaur ulang, betul. Jadi sampah itu jangan kalian ada sampah langsung dibakar, jangan. Jadi sampah itu bisa didaur ulang. Supaya mudah didaur ulang, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memilah-milah sampah. Sampah itu harusnya dipilah. Ada sampah kering, ada sampah yang berasal dari plastik, ada sampah yang berasal dari logam, ada yang sampah berasal dari rumah tangga. Itu dipilah-pilah. Kemudian apabila bisa digunakan lagi, maka sampah itu bisa didaur ulang. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Ya sudah. Kelompok 1 bisa kembali lagi. Beri tepuk tangan kepada. Untuk kelompok 2, silakan Mas Firman, silakan dipresentasikan hasil diskusi kalian. Menerobos lampu lalu lintas merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum. Akibat menerobos lampu lalu lintas adalah beresiko mengalami kecelakaan di jalan hingga bisa menyebabkan perselisihan dengan pengendara lain. Dan jika terpidana, kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Ya. Untuk pelanggaran lampu lalu lintas itu selain membahayakan diri sendiri, juga membahayakan orang lain. Terus kemudian melanggar lampu lalu lintas itu juga ada hukumannya, yaitu kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Dari sini ada pertanyaan atau tidak untuk kelompok 2? Tidak ada pertanyaan. Kalau gitu silakan kembali ke beri tepuk tangan kepada. Merusak fasilitas umum merupakan perbuatan yang melanggar. Akibat rusaknya fasilitas umum adalah akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Bagi perusakan fasilitas umum diatur dalam pasal 170 KUHP, yang mana ancaman pidana paling lama 5 tahun 6 bulan penjara. Di sini ada pertanyaan atau tidak? Untuk kelompok 3? Tidak ada. Silakan kelompok 3 kembali ke tempat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Korupsi merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum. Akibat korupsi adalah dari sisi ekonomi, dampaknya yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya Di sini ada pertanyaan atau tidak? Kelompok 4? Tidak ada. Silakan kembali ke kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Dari sini, apa kesimpulan yang kalian bisa dapatkan dari pelajaran hari ini? Mengenai apa? Ya, mengenai pentingnya norma dalam masyarakat. Dan diharapkan setelah kalian mempelajari tentang materi ini, maka kalian akan lebih paham bagaimana pelaksanaan norma dalam masyarakat. Setelah ini saya akan memberi kalian tes sumatif, tes kecil, isinya 4 pertanyaan. Dari situ nanti akan bisa diketahui sejauh mana kalian telah memahami materi hari ini. Dan nanti tes ini akan saya gunakan sebagai modal untuk pengadaan pengayaan dan remedial. Waktunya 10 menit.
untuk pelajaran yang akan datang, materi yang akan kita pelajari yang akan datang, yaitu mengenai hak dan kewajiban. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, marilah kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin tanya, anak-anak silakan perhatikan. Untuk pelajaran pada pagi hari ini, menurut kalian apakah ada perbedaan antara pengajaran yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru menggunakan ceramah, terus kemudian menggunakan teks, kemudian kalian suruh baca dan sebagainya, dengan kita menggunakan diskusi, kemudian memakai video, kemudian memakai PowerPoint? Menurut kalian lebih menyenangkan yang mana? Ya, menurut kalian menyenangkan yang memakai video. Berarti menurut kalian cara itu lebih efektif atau tidak? Ya. Jadi nanti untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu guru akan mengkaji supaya nanti untuk pembelajaran itu supaya lebih menarik, bisa menggunakan media-media yang ada di selanjutnya. Ketua, silahkan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan.